Kita sudah berhasil mengkonfigurasi dua interface, satu tadi terhadap jaringan internet dan sudah kita pastikan tadi terhubung melalui hasil ping testnya ya. Sebelumnya Pak Wajib, mungkin ada yang terlewat sedikit Pak. Mungkin ditengok di apa IP DHCP kliennya. IP DHCP klien ada kurang ya? Mungkin perlu disampaikan juga. Coba kita Pak. Ya siap. DHCP, dua DHCP, DHCP. Ini kan udah ada DHCP. Ya, maksud saya yang sebelah. Itu status sebelah advance. Oke siap. Ini interface-nya saya menambahkan dulu ya. Ya. Di interface-nya ini interface 1. Jadi interface 1 ini dia berharap dapat DHCP klien dari ISP karena bersama dengan ISP. Kemudian di situ ada use peer DNS. Berarti dia akan mengikut DNS dari ISP. Kemudian ada use peer NTP. NTP ini untuk network dan protokol. Berarti dia waktunya akan sesuai dengan router sebelumnya atau sesuai dengan ISP. Kemudian app default route itu di situ diisi yes, artinya dia rute internet dia akan dilalui atau dilewatkan lewat data satu. Makanya dia otomatis di IP route bisa lewat IP route dia otomatis ada ya ada statusnya 0.0.0 per 0 itu langsung diisi itu otomatis dari ISP. Makanya di situ ada flagnya itu DAC dari AS ya. Di dinamik aktif apa sih Pak? DAS bisa disorot Pak, kursornya ke atas Pak. Ini? Enggak, sorot aja di deketin aja. Sorry. Sorotnya. Di mau kursornya aja, arah maksudnya. Arahkannya Ya letak gitu aja Pak, nanti arahkannya di DAS. Enggak usah diklik Pak, hanya diletak gitu nanti ada notifikasi. Dinamik aktif statik. Artinya dia statik dari si DHCP klien tadi. Otomatis dia terisi sendiri dia. Kalau DHC itu dinamik aktif connected. Karena itu yang kita buat manual. Itu kita buat manual. IP-nya kan kita buat dinamis, tapi dia dibuat berdasarkan IP yang kita buat di IP address. Gitu. Mungkin DNS juga bisa dibuka IP DNS. Nah, jadi use peer DNS tadi akan mengisi dynamic server dari si ISP. Nah, kemudian kalau kita ingin semua interface di router A ini jadi DNS, kita bisa allow remote request di checklist yang allow remote request. Artinya kita bisa gunakan IP yang ada di interface manapun yang ada di router A, bisa kita jadikan sebagai DNS server. Kalau kita cetak allow remote request itu paling itu. Oke Pak. Lebih lengkap. Saya jadi cara cepat aja. Ya, kalau lewati aja. Oke, itulah kenapa dia otomatis, karena kita memang berharap ke server. Server sudah memberikan secara otomatis. Ya, makanya IP-nya diberikan lengkap sampai ke DNS-nya. Kalau statis kita di router ini mengaturnya di mana? Kita biasa ngatur di IP address, kan yang makan networknya dulu kan. Habis itu nanti IP gateway itu di mana? IP root kita isi sini. Ya, cara ngisi kan di gateway, ya kan gitu. Di gateway ini kan kita isinya di gateway-nya internet berapa, ya kan? Nah, kalau secara statis ya, terus IP DNS, kalau ngisi statis kita isi di sini isilah berapa DNS dari server ya, nah, itu diisi secara manual. Tadi yang dibilang Pak Syarman ya, karena kita sudah memilih dari DHCP klien Pak ya, IP di klien waktu. Nah, di sini kan ada tanda checklist nih kan. Use peer. Jadi waktu dan DNS-nya itu dari
import langsung dapat otomatis tadi ya. dari server. Kalau mau dibahas-bahas lagi panjang nih jadinya. Nah, Iya. mungkin kita ada banyak. Anggap aja tuh makanya dibilang ISP. Oke. Maka setelah kita mendapatkan IP lengkap, kita kan pasti uji dulu lah. Pasti kan internetnya connect kan. Ya kita ping lah kan. Ping google.com. Makanya kalau dari play gini kan internet itu udah sampai lah ke router melalui ether 1. Nah, baru sebatas dia sampai di ether 1 ini misalnya kan, belum kita routing lagi. Nah, langkah kedua itu langkah pertama menghubungkan ether 1 ke internet. Langkah kedua tadi kita udah masuk ke IP address lagi. Itu dengan beri IP ya sesuai yang kita rencanakan. Ya, di mana ether 2 itu kita beri alamat 172.261.1/27 itu. Ya. Nah, per 27 ini kenapa kita terus ini di router dia langsung begini penulisan subnetnya. Kalau di komputer kita nuliskan ya begini ya. Agak sedikit perbedaan ya kan. Kalau nggak kita buat itu nanti untuk kita buka mana ini biasa di komputer kan. Nah di komputer itu kalau kita isi kan ada IP address, ya kan ini untuk nyamakan networknya kan. Gateway, ya, terus ada DNS, ini alternatif DNS-nya. Ya kalau memang di komputer kita ngisinya ya harus lengkap kalau mau terhubung ke internet tadi. Ya. Kalau dia statis, kalau dinamis ya cukup kita melakukan Obtain update. address. Berarti berharap dari servernya yang memberikan IP-nya. Kira-kira begitu? Oke, Pak. Oke? Oke. Oke dah. Nah, selanjutnya kita masuk di sini. Ini tadi udah kita tentukan dan kita pastikan network itu 172 dengan 1.0. Oke. Apply. Oke. Terus tadi kita buat label itu bisa dengan klik komen. Mau keterangan apa? Ya, harus sepakati antar dua saja. Oke. Oke. Nah, saat ini, kalau mau diteruskan lagi, saat ini kita inginkan ini ada dua, mau kita dinamiskan atau mau kita statik, ya. Kita bisa menghubungkan ke klien itu secara statis atau dinamis. Kalau cuman gini aja kita menghubungkannya berarti ke komputer saya. Saat ini kan ether 2 dihubungkan ke komputer ini secara langsung nih. Tapi networknya belum disamakan. Nah, kalau mau kita samakan, tadi diketahui subnetnya ini per 27, berarti rentangnya itu antara 1 sampai 30 misalnya kan. Nah, didapatkan hostnya itu dari 1 sampai 30. Misalnya ini misalnya. Ya, misalnya di sini kita samakan IP-nya dulu. Kita menyamakan IP ini komputer ya, bukan di router lagi di komputer. Jadi kita mau menyamakan IP ini dari jaringan melalui ether 2. Ya, kita samakan berarti ada 172 26 1 titik misalnya 2. Ya kan 1 sudah punya ether 2. Nah. Tentu di sini disamakan berapa tadi? 255 224. Iya, Pak. Terus di sini ya, gateway ini dari mana? Karena kita gerbangnya itu jalur dari ether 2, ether 2 itu otomatis menjadi gateway-nya. 172 26 1 titik 1. Nah, itu gerbang lokal jadinya. Terus DNS ya, sesuaikan DNS yang kita masukkan di apa? Ngikut lah jadinya kan jadi gitu mana DNS misalnya nih kalau hubungan jaringan statiknya kan Domain name server. kalau statis ya lagi nanti dinamiskan dia kan? ya kan IP gateway bisa dijadikan IP DNS kalau algoritma request dicentang. Oh ya itu kalau dicentang ya. Tapi kalau nggak dicentang kan ekor apa yang diberikan oleh yang pertama tadi kita cek lagi masuk. Bentar ya. Nah di
di sinilah kita bisa ngikut di sini aja. Lihat, nah ini. Ya, ini kan memang dari sananya. Tapi kalau mau apa ngikut dari gerbang, ini harus checklist. Ya, gitu mah. Ya. Tapi kalau nggak di checklist, ya, ini koordinatnya aja. Oke. Hmm. Ini nih saya samakan.